Allgaier dan Acosta merupakan dua rider berusia 20 tahun yang sama-sama berasal dari Murcia, Spanyol. Keluarga mereka berteman baik dan mereka kerap menghabiskan waktu bersama saat masih kecil. Namun hubungan mereka merenggang seiring beranjak dewasa, terutama ketika bertarung di Moto2. Ayah Acosta pun menyatakan bahwa kedua keluarga masih punya hubungan baik, tetapi Allgaier dan Acosta tak lagi bersahabat. Allgaier pun menyatakan seiring mereka tumbuh dewasa, Acosta memiliki kepribadian berbeda. Ia jarang berteman dengan sesama pembalap. Namun keduanya masih saling menghormati, dan Allgaier senang bisa sempat berduel dengan LT Buron dalam MotoGP Qatar 2 pekan lalu. Meski tak lagi berteman dekat, Allgaier yakin Acosta punya perasaan yang sama dengannya, yakni rasa bangga bisa mencapai MotoGP bersama-sama. Ia juga mengklaim mereka tak pernah cekcok, melainkan hanya saling jaga jarak karena mereka kini merupakan rival di dalam lintasan. Menjelang MotoGP Spanyol akhir pekan ini, Luca Marini dan Joan Mir merasa lebih percaya diri atau punya harapan positif. Karena Honda melihat Jerez sebagai salah satu momen terpenting dalam pengembangan motornya musim ini. Pertama, layout sirkuit Jerez yang berkelok-kelok seharusnya membantu menutupi kelemahan top speed RC213V sehingga meningkatkan peluang Honda untuk meraih hasil apik. Selain itu, tes hari Senin usai balapan berpotensi membawa harapan baru karena Honda akan membawa upgrade mesin yang sudah lama ditunggu-tunggu. Selain itu, tes rider Alex Espargaro akan tampil sebagai wildcard di Jerez. Hal ini juga dapat memberikan umpan balik tentang suku cadang yang baru. Meskipun kecepatan di top speed tetap menjadi kelemahan Honda, Marini menegaskan bahwa masalahnya lebih kompleks ketimbang sekedar performa mesin. Menurutnya, tim perlu mengerjakan setiap detail dengan lebih cermat, dan top speed bukan hanya karena masalah mesin. Sebab Marini menilai performa mesin sudah oke dan sangat mudah dikendarai. Namun kurangnya top speed ini adalah kompensasi dari banyak hal seperti aero, elektronik, gearbox, dan lain-lain. Jika analisa Marini tepat, maka beberapa pembalap MotoGP yang minta tambah top speed harus belajar dari adik Rossi ini. Semua perlu keseimbangan atau kompromi. Marco Bezzecchi akan kembali kehilangan rekan setimnya Jorge Martin di MotoGP Jerez akhir pekan ini. Juara dunia MotoGP 2024 itu kembali absen karena mengalami cedera setelah crash dan akan kembali digantikan test rider Aprilia Lorenzo Savadori. Marco Bezzecchi dua kali finish di posisi ke-9 dalam dua night race di Lusail. Menurut Bezzecchi, pekerjaan besar yang harus segera dilakukan Aprilia adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan power motor. Bezzecchi menilai motornya lebih stabil di balapan panjang dibandingkan di sprint. Tetapi untuk mendapatkan stabilitas yang lebih baik, dirinya tidak bisa memanfaatkan power motor. Jadi di paruh pertama balapan atau saat menggunakan ban baru, justru tidak bisa memacu motor lebih kencang lagi karena motor menjadi tidak stabil. Rider murid Valentino Rossi itu menambahkan bahwa motor pabrikan lain tetap stabil meskipun mengeluarkan power besar, dan mereka bisa nge-push sejak awal balapan. Sehingga Bez memakai mode bertahan dulu, tidak bisa langsung gaspol di awal. Baru ketika ban mulai aus justru bisa membangun kecepatan, namun semua sudah terlambat. Bezzecchi yang tahun lalu meraih podium di Jerez dengan tim VR46 Ducati tetap optimis bahwa Aprilia akan membawa peningkatan untuk menghadapi balapan pertama Eropa di Jerez. Pembalap asal Italia itu baru satu kali memenangi balapan di seri Amerika Serikat, itu pun karena Marc Marquez gagal finish akibat kecelakaan. 3 seri lainnya telah menjadi milik Marquez di Thailand, Argentina, dan Qatar. Kini Bagnaia dihadapkan ujian berat untuk mempertahankan rekornya di sirkuit Jerez. Seperti diketahui, pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu memenangi 3 perlombaan terakhir di Spanyol. Bagnaia mengakui jika tidak mudah mengejar The Baby Alien musim ini. Namun begitu, Bagnaia akan berjuang keras dimulai dari sirkuit favoritnya.
Bagnaia sebenarnya sudah dihadapkan situasi sulit sejak akhir tahun lalu, di mana ia banyak membuang poin sehingga disalip Jorge Martin. Meski memenangi 11 seri, Bagnaia tetap kalah dari Martin yang hanya nomor 1 di 3 Grand Prix. Pada tahun ini, Bagnaia masih berusaha menemukan settingan terbaik untuk motornya. Seri Austin menjadi tolak ukur Bagnaia untuk kembali meraih joy balapan. Dari 4 seri yang sudah berlangsung di MotoGP 2025, Marquez meraih 7 kemenangan. Pembalap Ducati itu hanya gagal jadi pemenang di MotoGP Amerika Serikat setelah terjatuh saat memimpin balapan. Marc Marquez kini berada di puncak klasemen dengan 123 poin, unggul 17 poin atas Alex Marquez. Sementara Francesco Bagnaia ada di posisi ketiga dengan 97 poin. Meski tanda-tanda kebangkitan Marquez di MotoGP sudah terlihat, pembalap The Baby Alien mengaku kemampuannya belum 100% seperti pada musim 2019. Hal ini karena menurutnya musim 2019 dirinya masih memiliki mentalitas yang berbeda, pengalaman yang berbeda yang membuatnya melihat berbagai hal secara berbeda. MotoGP 2019 disebut sebagai musim terbaik Marquez. Di musim itu, Marquez meraih 12 kemenangan dan 6 finish kedua. Pembalap asal Spanyol itu hanya 1 kali gagal finish di MotoGP Amerika ketika sedang memimpin balapan. Manajer tim Tech3 Nicolas Goyan yakin Maverick Viñales dapat melanjutkan penampilan apiknya di Qatar pada putaran Spanyol akhir pekan ini. Viñales menunjukkan penampilan luar biasa bersama pabrikan KTM musim ini dengan memimpin balapan Losail menuju posisi kedua, sebelum diturunkan ke posisi ke-14 karena penalti tekanan ban pasca balapan. Hukuman ini jelas merupakan pukulan telak, namun tim tetap berfokus pada performa motornya. Manajer tim Tech3 itu mengamati peningkatan Viñales sejak balapan Argentina. Performanya terus meningkat dari sesi ke sesi. Dan bos timnya yakin mereka bisa berharap penampilan yang kuat di balapan akhir pekan minggu ini. Ditambah dengan motivasi ekstra untuk balapan di kandang sendiri di Spanyol. Perubahan utama yang dilakukan Viñales di Argentina adalah keseimbangan distribusi berat motor. Viñales mengaku dirinya ingin mendapatkan bobot di bagian belakang yang lebih berat, agar bisa mengendalikan sedikit lebih baik pada bagian belakang yang sering bergerak. Sehingga hal itu memberinya lebih banyak kendali saat memasuki tikungan. Ini sangat penting karena sekarang Viñales dapat mencapai racing lane yang disukai. Selain distribusi berat, peningkatan tersebut dipadukan dengan pengurangan getaran atau vibrasi yang sangat dibutuhkan di Qatar. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah RC16 akan bekerja secara efektif dengan kondisi trek Jerez yang sempit dan berkelok-kelok. Nicolas Goyan berkata bahwa dalam 2 tahun terakhir motor mereka tampil baik di sana, dengan 2 motor KTM di podium sprint musim lalu dan 2 motor KTM di podium tahun 2023. Jadi KTM tidak bisa menyembunyikan kegembiraan melihat kedua pembalap Red Bull KTM Tech3 mereka bisa melaju dengan baik di Jerez tahun ini. Viñales juga sama-sama optimis dan sangat menikmati akhir pekannya di Qatar. Motornya bekerja dengan baik dan dia merasa sangat kompetitif dan cepat sepanjang akhir pekan. Jadi yang pasti Viñales dan tim tiba di Jerez, trek yang sangat dia nikmati dengan rasa percaya diri yang tinggi karena berada di negaranya.